Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Di sini perkenalkan, nama saya M. Nurkolis, NPM 18111000154. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan benda pada kelas 6 semester 2. Apa itu perubahan benda? Perubahan benda adalah peristiwa berubahnya bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Terus, apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contohnya saja adalah yaitu pada pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Nah, secara fisika, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk larutan dalam air, tetapi sifatnya gula masih sama, yaitu manis. Nah, lalu perubahan benda ada 6 jenis. Apa saja itu? Ada mencair, membeku, mengkristal, menguap, menyublin, dan mengembun. Itulah 6 jenis perubahan fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ke-6 jenis tadi dalam perubahan benda tersebut. Pertama, yaitu mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. Ciri-cirinya seperti apa? Pertama, bentuknya akan selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan wadah yang ditempati. 2. Volume dari suatu zat cair akan tetap. 3. Ketika es batu dan dalam kulkas kemudian mendiamkan di luar selama beberapa saat mengeluarkan gas-gas. Di sini saya melakukan percobaan sederhana pada es batu yang mencair yang diletakkan di ruangan terbuka. Seperti ini contohnya, bisa dilihat. Proses perubahannya, pertama, awal mula perubahan terjadi yaitu pada saat didiamkan di ruangan terbuka dalam beberapa saat, es tersebut mengeluarkan gas-gas. Kedua, dari es batu yang putih menjadi bening. Ketiga, setelah dipanaskan, es batu itu mencair dan bergerak-gerak di piring tersebut karena adanya proses mencair tadi. Keempat, setelah didiamkan selama 1 jam, es tersebut mencair berubah menjadi air. Videonya seperti ini. Ilustrasinya, saat Dito sedang mengeluarkan es batu yang sudah dipecahkannya, tiba-tiba Dito dipanggil ibunya untuk membantu memindahkan barang. Setelah ditinggalkannya lama, es batu tersebut mencair. Kedua, membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Ciri-cirinya apa saja? 1. Saat didiamkan dalam freezer selama 1 jam, air yang di dalam wadah tersebut kelihatan mengembun dan memutih dan sedikit mengeras, menandakan air mulai membeku. 2. Setelah didiamkan 3 jam, kemudian air di dalam wadah tersebut membeku dan membuat benjolan di atas. Di sini saya melakukan percobaan sederhana pada aqua gelas yang dibekukan di dalam freezer. Proses percobaannya, awal mula perubahan terjadi yaitu pada saat dimasukkan ke dalam freezer pada waktu 5 menit
belum terjadi pembukuan. Baru mendingin di bagian luarnya saja. Yang kedua, setelah didiamkan 30 menit, air tersebut mengembun putih di bagian luarnya. Ketiga, lalu sekitar 1 jam, air tersebut mulai mengkristal di dalamnya. 4. Setelah sekitar 2 jam, air tersebut sudah mengeras tapi belum sepenuhnya masih berasa lembut saat dipegang. Kelima, setelah 3 jam, air tersebut sudah membeku dan menghasilkan tonjolan. Ilustrasinya, pada saat itu Dina ingin sekali membuat es. Ternyata es yang berada di freezer tidak ada, dan akhirnya ia membuat es dengan aqua gelas yang ia beli. 3. Mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud benda. Mengkristal terjadi ketika sebuah benda cair mengeras dan menjadi benda padat. Perubahan wujud benda mengkristal juga terjadi sebagian endapan dari benda cair atau gas. Kristalisasi ini terjadi karena bentuk, ukuran, dan kandungan kimia di dalam sebuah molekul. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, pada saat gula dipanaskan dengan api sedang, gula akan mencair. Kedua, pada sekitar waktu 5 menit, gula membuat gelembung-gelembung di wajan. 3. Pada sekitar 18 menit, gula sudah mengental. Keempat, apabila gula dimasak lama, gula akan bisa mengkristal. Kelima, terus gula didiamkan di ruangan terbuka agar mendingin sekitar 45 menit agar berubah menjadi kristal. Gambarnya seperti ini. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana yang berupa gula pasir yang dipanaskan dan akan berubah menjadi kristal. Terus bagaimana proses perubahannya? Pertama, pada awal mula terjadi yaitu hidupkan api menggunakan api sedang. 2. Setelah itu masukkan air kira-kira 1/4 gelas, lalu masukkan juga gula pasirnya. 3. Sambil diaduk-aduk agar gula pasirnya tidak mengental di satu tempat. 4. Setelah diaduk dalam beberapa menit, kemudian gula tersebut mendidih dan membuat gelembung-gelembung. Gambarnya seperti ini. Video. Kelima, setelah dipanaskan sambil diaduk-aduk dan didiamkan sekitar 18 menit dan api dimatikan. Nah, setelah itu didiamkan di atas teflon sampai mendingin sekitar 45 menit agar gula pasir yang ada di teflon itu mengkristal. Seperti ini. Pada saat Ibu Tina sedang ingin membuat karamel, tiba-tiba ia meninggalkan gula tersebut yang sudah mengental. Ia juga sudah mematikan kompornya. Tiba-tiba sekitar ditinggalkan beberapa saat, gula tersebut mengkristal. Keempat, menguap. Apa itu menguap? Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Peristiwa ini memerlukan energi panas. Ciri-cirinya seperti apa? Pada saat dipanaskan melalui api, air yang di dalam wadah tersebut didiamkan selama 10 menit menggunakan api besar, akan tampak gelembung-gelembung kecil yang ada di pinggirnya. Apabila air yang dipanaskan lama-kelamaan, air tersebut akan surut dengan sendirinya. Pada saat dimasak lama, akan tampak uap-uap panas. Di sini saya melakukan percobaan sederhana
pada air yang dimasak lama-kelamaan akan menguap dan akhirnya surut. Terus bagaimana proses perubahannya? Proses perubahannya satu, pada awal mula terjadinya yaitu pada awalnya air dipanaskan di api. Dua, setelah didiamkan selama 5 menit terjadi gelembung-gelembung kecil di pinggirnya. Tiga, setelah didiamkan di waktu 10 menit, kemudian gelembung-gelembung itu mulai menutupi permukaan. Ilustrasinya seperti ini. Pada saat Agus ingin membuat kopi, ia memasak air terlebih dahulu. Lalu ia kelupaan dan akhirnya lama-kelamaan air tersebut surut. Terus yang kelima, menyublin. Apa itu menyublin? Menyublin adalah peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas, di mana zat memerlukan energi panas. Ciri-cirinya apa aja? Satu, pada sekitar waktu 1 jam, kapur barus sudah mulai menyublin. Dua, kapur barus ini lama-kelamaan diletakkan di ruangan terbuka akan cepat menyublin. Tiga, kapur barus yang diletakkan di ruangan terbuka akan terasa baunya yang menyebar kemana-mana. Keempat, setelah didiamkan selama semingguan lebih, warna yang ada di kapur barus saat dipegang warnanya menempel di tangan. Terus bagaimana proses perubahannya? Satu, pada awal terjadi yaitu saat dibuka dari bungkusnya tercium sekali baunya. Kedua, setelah diletakkan di piring dan diletakkan di ruangan terbuka. Ketiga, pada saat diletakkan dalam ruangan sekitar semingguan, kemudian kapur barus tersebut sudah mulai menyublin dan akan habis dengan sendirinya. Ilustrasinya, pada saat Sila ingin meletakkan kapur barus di ruangan kamarnya, lama-kelamaan kapur barus tersebut menyublin dan dengan sendirinya habis. Terus yang terakhir yaitu mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah sebuah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Ciri-cirinya apa saja? Pada saat es batu dimasukkan ke dalam gelas, sekitar 10 menit sudah mulai kelihatan butiran-butiran air yang ada di si gelas. Dua, pada waktu 17 menit, air yang berada di dalam gelas tersebut mulai mencair dan dengan sendirinya karena diletakkan di ruangan terbuka. Tiga, pada waktu sekitar 20 menit, kemudian butiran-butiran air itu sudah mulai kelihatan dan mulai turun di dalam gelas. Di sini saya melakukan percobaan sederhana yaitu menggunakan aqua gelas yang sudah beku yang dimasukkan di dalam gelas. Terus proses perubahannya bagaimana? Satu, pada saat awal terjadi yaitu ambil aqua gelas yang sudah beku. Dua, lalu letakkan di dalam gelas sekitar selama 10 menit. Nah, lalu setelah itu di sisi-sisinya gelas berwadah terdapat embun yang berwarna putih. Keempat, setelah embun tersebut mengumpul menjadi satu, berubahlah menjadi butiran-butiran air. Ilustrasinya seperti ini. Pada saat itu Dino ingin sekali mencairkan aqua gelas yang diambilnya di freezer dan diletakkan dalam gelas, dan lama-kelamaan gelas tersebut mengeluarkan atau mengakibatkan embun yang berasal dari aqua gelas yang beku tadi. Itulah perubahan jenis yang saya jelaskan. Di sini saya memiliki percobaan eksperimen yaitu tentang menyublin dan mengkristal.
akan dijelaskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan eksperimen yang sederhana, yaitu membuat mengkristal dan nyublin. Di sini saya ini alat dan bahan, yaitu ada kaleng susu, kapur barus yang sudah dihaluskan, es batu, 2 buah gelas, lilin, dan korek api. Di sini kita langkah pertama yaitu kita hidupkan lilin terlebih dahulu. Kita letakkan di atas. Setelah itu kita masukkan kapur barusnya ke dalam kaleng. Setelah itu kita tutup. Setelah itu kita letakkan es batunya di atas. Sambil menunggu, ini kita tunggu dalam beberapa menit. Maaf, di sini videonya terhalang karena sedang keadaan hujan. Maaf saya itu telat. Kita tunggu dalam beberapa saat ya.
Nah, kita sudah lihat hasilnya. Nah, inilah proses menyublin dan mengkristal. Bisa dilihat di pinggir-pinggirnya, ini mengkristal ya. Ini mengkristal. Ini efek dari tadi, ini mengkristal di pinggir-pinggir. Ini efek dari mengkristal dan ini menyublin. Asap-asap dari yang tadi. Kurang lebih seperti itu, efek dari percobaan menyublin dan mengkristal. Nah, udah kelihatan ya mengkristalnya dan menyublin dari kapur barus tadi di dinding-dindingnya kelihatan. Nah, itulah video yang telah saya buat tentang percobaan sederhana tentang menyublin dan mengkristal. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.